Merasa dirinya seperti ikan asin. Bab 103. Darlin berbaring di ranjang, tubuhnya hanya memakai sebuah bra. Karena permintaannya, bagian bawah tubuhnya pun diganti celana pendek. Ini pun membuatnya merasa lebih tenang. Dari belakang, terasa sentuhan yang dingin, membuatnya ingin mendesah karena rasa nyaman. Setelah memikirkan, dia pun menahannya. Dia tidak ingin membuat Yos salah paham. Di dalam suasana yang tenang, kemampuan indera seseorang menjadi semakin baik. Walaupun Darlin berusaha keras ingin mengusir gambaran yang ada di pikirannya, sarafnya sudah duluan memberikan perintah ke otaknya. Dia sepertinya merasakan tangan panjang yang bergerak di punggungnya. Sentuhan dingin itu diikuti dengan rasa dingin pemiliknya, membuat tubuhnya gemetar. Gawat, dia merasa bulu kuduknya menaik. Tatapan Yos melihat ke arah lengannya yang kurus, tersenyum dan berkata, "Baliklah. Bagian depan tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri." Suara Darlin terdengar dari dalam sofa. Dia bukannya kehilangan lengan dan patah kaki. Bagian depan dia masih bisa mengolesi obat sendiri. "Siapa yang bilang ingin mengolesi bagian depan? Aku hanya ingin memeriksa lututmu. Melihat apakah ligamenmu terluka atau tidak." Yos dengan nada yang mempermainkan, bagaikan sebuah api yang berada di wajah Darlin. Darlin langsung membalikkan badan dan melihat wajahnya. Lihatlah. Sekarang dia merasa dirinya seperti ikan asin. Jelas-jelas adalah... Yos benar-benar fokus membereskan lukanya. Ekspresi wajahnya terlihat serius. Tatapannya pun berhenti sejenak di bagian atas tubuhnya. Gerakannya sangat lembut. Tidak hanya tidak membuatnya sakit, malah terasa semakin nyaman. Wajah Darlin pun memerah. Dia mungkin sudah salah paham padanya. Tidak ada masalah besar, hanya saja sedikit bengkak. Setelah ditaruh obat akan membaik, kata Yos. Yos mengangkat kepala melihat Darlin yang wajahnya memerah. Bulu mata yang panjang pun bergetar, bibir yang seksi pun digigit. Di bawah leher yang indah adalah tulang leher yang seksi. Di bagian bawahnya lagi adalah dadanya yang berisi. Lalu pinggang dan dua kaki yang putih dan panjang. Tidak dipungkiri, Darlin memiliki tubuh yang termasuk sempurna. Kekompakan dengannya diranjang juga sangat baik. Memikirkan ini, tatapan Yos pun menggelap dan nafsu pun bangkit. Berlangsung selama beberapa detik. Tubuhnya yang besar dan berotot pun membalikkan badan. Baguslah, kalau tidak akan sangat merepotkan. Darlin merasa lega. Kakinya tidak bisa sembarangan bergerak. Benar-benar sangat merepotkan. Dia tidak ingin Derek mengkhawatirkannya. Darlin pun mengucapkan terima kasih, mulai mengusir orang. "Itu terima kasih ya, Yos, kamu sudah bisa pergi." Yos dengan tidak senang mencibirkan bibir. "Darlin, kamu benar-benar selalu mengulangi kesalahanmu ya?" Darlin hanya memikirkan kemungkinan untuk mengusirnya. Mendengar peringatannya, dia pun kembali patuh. Sebuah suara terdengar di antara mereka. Darlin bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Yos, langsung membalikkan kepala ke arah sofa. Oh Tuhan, kenapa harus membuatnya begitu malu di depan pria ini? Dia benar-benar sangat malu. "Sudah lapar ya?" Suara pria itu sepertinya terdengar lembut. Darlin sudah sempat malu mengeluarkan suara yang lembut. Dia benar-benar sangat kelaparan. Lapar adalah hal yang normal kan?
Tunggu dulu. "Ah?" Darlin mendengar suara langkah kaki Yos mengarah ke dapur. Dia diam-diam melihatnya. Menyadari Yos melepaskan jasnya yang mewah, dasinya dilepas, lengannya ditarik ke atas, menunjukkan dada putihnya yang berotot. Tubuh yang tinggi berjalan masuk ke dapur. Dari dalam terdengar suara panci. Darlin menutup wajah dan menarik kepalanya kembali. Wajahnya sangat panas. Kenal begitu lama, dia bahkan tidak tahu kalau Yos bisa memasak. 15 menit sudah berlalu. Pria di dalam dapur membawakan 2 mangkuk mie keluar dan berkata, "Sudah bisa makan." "Oh," Darlin pun dengan tegang menjawab. Setelah itu langsung duduk di sofa. Tidak hati-hati, malah menyentuh luka di lututnya. Begitu sakit sampai membuat dahinya ikut berkerut. Ceroboh. Pria yang awalnya berdiri di depan meja makan sudah berjalan ke hadapannya, menyodorkan tangan dengan mudah menggendongnya, berjalan ke arah dapur. Wajah Darlin yang merah membuat dia membenci dirinya sendiri. Masalah sebesar apa? Bukankah hanya memasak, menggendong? Kenapa malah begitu tergila-gila? Darlin, kamu makin lama makin tidak berguna. Yos menaruhnya di kursi, melewati dan duduk di hadapannya. Mendorong semangkuk mie ke hadapannya dengan nada dingin berkata, "Makanlah." Darlin menundukkan kepala melihat sejenak mie di depannya yang bisa dikatakan tidak berasa. Diam-diam dalam hati mendesah. Dia benar-benar tidak bisa berharap terlalu banyak pada pria ini. Dia masih mengira kemampuan memasaknya sangat hebat. Dalam hati juga berharap, tidak menduga yang dihidangkan ternyata adalah semangkuk mie. Sebenarnya adalah semangkuk mie dengan air putih. Dia bahkan curiga kalau pria di hadapannya ini menaruh garam atau tidak. Yos melihat Darlin hanya menatap mie di dalam mangkuk dan tidak memakannya, mengerutkan dahi. Dengan tidak mengerti bertanya, "Bukankah kamu lapar?" Dia memang lapar, tapi mie seperti ini dia juga tidak sanggup memakannya. Darlin mendesah dan berkata, "Bisakah kamu membantuku?" Kalau dia memakan mie buatan Yos ini, dia khawatir akan hidup tidak lama. Yos melepaskan sumpit, menyuruhnya untuk lanjut berkata, "Aku ingin tambah telur. Kamu papah aku ke dapur. Diracik hanya sebentar saja dan sudah bisa makan." Darlin menggunakan ucapan yang halus. Yos mulai mencibirkan bibir. Apakah Darlin merendahkan kemampuan memasaknya ini? Ini adalah pertama kalinya dia memasak mie. Darlin bahkan begitu tidak menghargai. Darlin melihat gerakannya pun langsung mengerti kalau Yos sudah tidak senang. Buru-buru berkata, "Lihatlah, lututku sudah terluka. Ingin makan telur agar lebih bergizi. Benar, aku bukan tidak suka mie yang kamu buat." Yos melihat wajahnya yang bengkak dengan jelas, ditambah dengan senyumannya, langsung mengomentari 2 kata. "Jelek sekali." Darlin merasa dalam seketika dia pun membeku. Begitu angin menghembus langsung hancur di lantai. Yos bahkan mengatakan dia sangat jelek. "Yos, seleramu juga tidak seberapa." Dia sedang mengatakan Yos yang tertarik padanya. Bukankah itu berarti dia merendahkan dirinya sendiri? Tatapan Yos yang gelap terlihat senyuman, berdiri dan menarik kursi berjalan ke hadapannya. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Darlin melihat pria yang terus mendekat, mulai menyesali kenapa dia menyakiti raja yang hebat.